Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila dapat dimulai dari titik pijak terbentuknya BPUPKI yang diinisiasi pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 1 Juni, sementara sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang inilah, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar yang kemudian disebut dengan Pancasila. Masa revolusi fisik. Setelah proklamasi kemerdekaan dan sebelum pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan gejolak politik dalam negeri. Di sini, kedudukan Pancasila tetap menjadi dasar negara pedoman bangsa, seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara hukum, tetapi juga menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Masa Republik Indonesia Serikat. RIS terbentuk atas hasil konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi dengan negara berbentuk federal atau serikat, bukan kesatuan. Dalam konstitusi RIS, Pancasila tidak disebut secara eksplisit sebagai dasar negara. Namun, nilai Pancasila masih tercermin dalam pembukaan dan isi konstitusi. Nilai Pancasila seperti demokrasi dan persatuan belum berjalan sepenuhnya karena adanya perbedaan kepentingan antar negara bagian. Masa Kabinet Parlementer. Pada masa ini, Perdana Menteri memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen, bukan sebagai kepala negara. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjalankan pemerintah sehari-hari. Secara kedudukan, konstitusional Pancasila tetap menjadi dasar negara dan sumber hukum tertinggi. Nilai Pancasila masih diakui dan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Kemudian, karena situasi politik semakin kacau, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan ini, Pancasila kembali ditegaskan secara resmi sebagai dasar Republik Indonesia. Masa Orde Baru. Runtuhnya pemerintahan Orde Lama akibat peristiwa G30 SPKI menunjukkan bahwa ideologi komunis berusaha menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa ini, pemerintah mengedepankan pembangunan ekonomi dan ketertiban sosial dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pedoman seluruh kebijakan. Pancasila ditegaskan kembali sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, krisis ekonomi pada tahun 1998 serta tuntutan reformasi dari mahasiswa dan rakyat menyebabkan kejatuhan rezim. Hal ini ditandai dengan dimulainya era reformasi yang berusaha mengembalikan makna sejati Pancasila sebagai ideologi terbuka yang menjunjung demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Masa sekarang atau pasca reformasi. Era ini ditandai dengan semangat demokrasi, keterbukaan, dan penegakan hak asasi manusia. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang bersih, kemudian mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen tanpa penyimpangan politik seperti pada masa sebelumnya. Di sini, Pancasila tetap menjadi dasar negara ideologi nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian, nilai Pancasila diupayakan untuk diaktualisasikan kembali dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan juga sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.